Sejarah singkat Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanan sejarah bangsa, proses pembentukan struktur pemerintahan di wilayah Jawa Timur ternyata memiliki perjalanan sangat panjang. Dari sumber-sumber epigrafis dalam bentuk batu tertulis pada Prasasti Dinoyo, diketahui bahwa sejak abad 8 tepatnya tahun 760 di Jawa Timur telah muncul suatu satuan pemerintahan. Kerajaan Kanjuruhan di Malang dengan statusnya sampai kini masih diperdebatkan. Pada abad 10, Jawa Timur menepaki fase baru. Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Medan, Dahajanggala, Singosari, dan Majapahit. Dalam hal ini, Pusendok adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahannya secara hierarki terdiri dari pemerintahan pusat, watek, dan wanua. Struktur ini terus bertahan sampai abad ke-13 zaman Singosari. Pada abad 13 terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu negara atau provinsi berdasarkan Prasasti Mulam-Mulurun dari masa Wisnuwardana yang juga bergelar Spriningrat, menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singosari dari pusat atau keraton, negara atau provinsi, watek atau kabupaten, dan wanwa atau desa. Pada masa kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan terdiri dari bumi atau pusat, negara atau provinsi, watek atau kabupaten, lurah atau kuwu, tani atau wanua, dan paling bawah kabuyutan dusun atau rama. Anehnya, struktur kenegaraan Majapahit justru berkembang secara ketat pada masa Mataram. Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kutagara atau negara, Negaragung atau negara agung, Mancanegara, kabupaten, dan desa. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bangwetan, dengan wilayah meliputi seluruh pesisir wetan dan mancanegara wetan. Selanjutnya, setelah huru-hara Cina di Kartasura, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni. Sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro, seluruh Jawa Timur dapat dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830 hingga 1928, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung pemerintah pusat VOC di Batavia dengan para bupati yang berada di wilayah kekuasaannya. Pemerintah Hindia Belanda yang sejak abad 20 menerapkan politik imperialisme modern melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 1929 dengan struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Pada masa pendudukan Jepang, seperti daerah lain, Jawa Timur diletakkan di bawah pendudukan militer Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI dibentuklah provinsi dan penentuan para gubernurnya. Untuk pertama kalinya, R.M. Suryo yang kala itu menjabat Presiden Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. R.M. Suryo yang dilantik tanggal 5 September 1945 sampai tanggal 11 Oktober 1945 harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro. Dan baru pada tanggal 12 Oktober 1945 boyong ke Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang menandai
mulai berputarnya mekanisme pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur dan akan diperingati secara resmi setiap tahun, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Jawa Timur. Itulah sejarah singkat Provinsi Jawa Timur. Terima kasih.